Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Edison SHPMPA selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar usulan penelitian yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Nining Setyaningsih dengan NIM 1905632011137. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Strategi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kendal dalam pengembangan UMKM berbasis digital di Kabupaten Kendal. Berikut latar belakang penelitian saya. Indonesia saat ini tengah berupaya untuk melakukan transisi dari pandemi menuju endemi COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama pada sektor ekonomi, di mana Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Guna menindaklanjuti dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, dengan salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah UMKM. Ada sekitar 26 juta UMKM di Indonesia yang tumbang akibat pandemi COVID-19, dan hanya 12% diantaranya yang mampu bertahan dengan melakukan digitalisasi pemasaran pada UMKM. Digitalisasi UMKM merupakan suatu upaya untuk mendigitalkan pemasaran produk-produk UMKM oleh pelaku UMKM. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, secara khusus mengatur perdagangan melalui sistem elektronik atau yang disingkat dengan PMSE. PMSE bertujuan untuk membangun customer trust dan customer confidence dengan cara memastikan adanya perlindungan dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, untuk memastikan terciptanya ekosistem e-commerce yang aman yang dapat mendorong peningkatan aktivitas dan pertumbuhan perdagangan serta industri e-commerce. Dilansir dari DJIKP, UMKM yang dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 merupakan UMKM yang memanfaatkan teknologi digital, yakni dengan melakukan pemasaran baik melalui social commerce seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan sebagainya, maupun e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya. Pemasaran digital dinilai efektif di masa pandemi COVID-19 karena meminimalisir pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, sehingga bisnis tersebut masih dapat berjalan. Manfaat lainnya yakni menjangkau pasar lebih luas, dalam kurung tidak terbatas dan bisa diakses oleh siapapun. Mengefektifkan biaya pemasaran dapat dimanfaatkan sebagai sarana sharing informasi dan inspirasi antar pengusaha sebagai upaya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap dari pertumbuhan UMKM dan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran di era pandemi. Salah satu daerah yang melaksanakan digitalisasi UMKM yakni Kabupaten Kendal. Meskipun dalam penerapannya masih terdapat banyak kendala yang dialami seperti data belum terinventarisir, kemampuan adaptasi pelaku usaha, pelatihan dan pendampingan yang belum beralur, keterbatasan akses internet serta tidak adanya branding UMKM Kendal. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, maka akan berdampak pada menurunnya daya saing UMKM itu sendiri. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kendal memiliki strategi dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Kendal yang tentunya diharapkan bisa menjadi pendorong bagi semua para pelaku UMKM Kendal dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kendal. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2012 tentang pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kendal. Upaya yang dilakukan yakni dengan pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM. Dilansir dari buku saku digitalisasi UMKM Kabupaten Kendal, UMKM yang melakukan transaksi secara online itu baru mencapai 4 hingga 10%. Di masa pandemi, transaksi online menyebabkan UMKM mengalami kerugian dengan risiko yang rendah, sehingga penjualan tetap berjalan dibanding mereka yang biasa melakukan transaksi secara langsung. Mengingat pentingnya digitalisasi UMKM di Kabupaten Kendal terhadap perkembangan UMKM, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang strategi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Kendal dalam pengembangan UMKM berbasis digital di Kabupaten Kendal. Adapun rumusan masalahnya yakni apa saja strategi yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kendal dalam pengembangan UMKM berbasis digital di Kabupaten Kendal dan bagaimana penerapannya. Selanjutnya tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan penerapan strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kendal dalam pengembangan UMKM berbasis digital di Kabupaten Kendal serta mengungkapkan dan menganalisis kendala dari pengembangan UMKM berbasis digital di Kabupaten Kendal. Selanjutnya manfaat penelitian. Di sini terdapat dua manfaat. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Selanjutnya kita akan membahas terkait kajian pustaka. Tinjauan pustaka. Kajian yang mempunyai keterkaitan dengan kajian ini antara lain yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suci Astaria tahun 2019 tentang strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langat dalam pengembangan sektor UMKM. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hafiz Mujahid pada tahun 2021 tentang strategi pengembangan dalam UMKM Kota Makassar. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tio. Konsep strategi. Robbins mengatakan bahwa strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang bagi setiap organisasi yang bersifat mendasar dari sebuah organisasi yang dilanjutkan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai tujuan berbagai sasaran tersebut. Proses manajemen strategi. Model rasional penyusunan strategi adalah proses yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama analisis, yang kedua formulasi, dan yang ketiga implementasi. Pada tahap analisis terdapat proses analisis internal dan analisis eksternal, merupakan tinjauan terhadap lingkungan yang menghasilkan data mengenai berbagai ancaman dan peluang, sedangkan analisis internal merupakan tinjauan terhadap berbagai kekuatan dan kelemahan dalam organisasi itu sendiri. Dari kedua hal inilah yang merupakan hal yang menjadi pengambilan kebijakan menyusun organisasi. Selanjutnya strategi pembangunan ekonomi daerah. Menurut Lincoln Arshad, secara garis besar menggambarkan strategi pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama strategi pengembangan fisik, yang kedua strategi pengembangan dunia usaha, yang ketiga strategi pengembangan sumber daya manusia, dan yang keempat strategi pengembangan masyarakat. Strategi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kendal dalam pengembangan UMKM berbasis digital di Kabupaten Kendal. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, yaitu 4P bauran pemasaran marketing mix. Adapun yang menjadi indikator strategi pemasaran dalam bauran pemasaran marketing mix yaitu sebagai berikut. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga tempat, dan yang keempat promosi. Hal ini efektif dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Kendal.
Definisi konsep menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008 yaitu 4P bauran pemasaran marketing mix. Adapun yang menjadi indikator strategi pemasaran dalam bauran pemasaran marketing mix yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk. Dalam hal ini menyangkut mengenai produk. Produk merupakan jantung dari bauran pemasaran. Menurut Kotler, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, harga. Dalam marketing mix, harga ialah suatu bagian terpenting dalam pemasaran untuk suatu produk karena harga merupakan salah satu penentu dari berhasil atau tidaknya pada suatu pelaku usaha dengan melihat seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan produknya, baik itu barang maupun jasa. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari informasi bagaimana penetapan harga setiap masing-masing pelaku UMKM berjualan baik secara offline maupun online. Yang ketiga, tempat. Dalam tahapan ini, masing-masing pelaku usaha memiliki tempat penjualan mereka yang berada di lokasi rumah mereka sendiri dan sasaran pembeli masih sekitar lingkungan. Namun dari pihak Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kendal sendiri telah menyediakan tempat bagi pelaku usaha mikro untuk menjualkan produk mereka agar dapat meningkatkan daya beli dan membantu meningkatkan perekonomian mereka. Selanjutnya, promosi. Promosi adalah unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didaya gunakan untuk memberitahu, membujuk, dan mengingatkan tentang produk pada suatu perusahaan ini. Hasil yang didapati selama wawancara mendapatkan informasi membahas tentang promosi, di mana pelaku usaha mikro dapat mengembangkan penjualan mereka dengan berbagai cara agar dapat menambah minat konsumen untuk membeli barang dagangan mereka. Terkait dengan promosi ini, masing-masing pelaku usaha memiliki cara tersendiri dalam mempromosikan barang produksi mereka. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek dan lokasi penelitian. Objek penelitian yakni program pengembangan UMKM berbasis digital dengan lokasi yang diambil di Kabupaten Kendal. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah strategi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kendal dalam pengembangan UMKM berbasis digital di Kabupaten Kendal. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yakni sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi, yakni menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, informan. Informannya terdapat 4, yakni Kepala Dinas, Seksi Pembinaan Industri, Seksi Pengembangan Perdagangan, dan pelaku UMKM. Teknik analisis data. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam buku Bersilalahi dari 3 alur kegiatan tersebut, yakni sebagai berikut. Yang pertama, data reduksi. Yang kedua, penyajian data. Dan yang ketiga, yakni menarik kesimpulan. Jadwal penelitian. Peneliti melakukan penelitian yang dilakukan mulai dari bulan Mei tahun 2022. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.